Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ali baiti ajmain asyhadu an la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wa ila Imam al-Ghazali li kitabihi ya Ulumuddin al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila Syekh Kiai Haji Samsul Hashim wa Syekh Sahir wa Akhi Syahir Kiai Saifudin Suri Hashim lahum al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Seperti yang sebelumnya saya sampaikan tentang bagaimana fenomena silat tersebut menurut Imam Al-Ghazali memiliki faedah secara keduniawiaan dan juga faedah secara keberagamaan. Sejauh mana kemudian secara keberagamaan, maka silat itu dia menghasilkan kepada keberpikiran atau kepada tarbiyatul ilm atau pembelajaran ilmu pengetahuan. Sejauh yang kemudian saya ketahui bahwa silat secara filologi juga dikembangkan oleh salah seorang filsuf terkenal dari Jerman, yaitu Friedrich Nietzsche, dengan eksistensialismenya. Sejauh mana kemudian Nietzsche atau Friedrich Nietzsche memiliki salah seorang murid, yaitu Martin Heidegger, yang kemudian dia berafiliasi dengan salah satu partai di Jerman, partai Nazi, yang mana kemudian ranah keberpikiran daripada Nazi sejauh mana kemudian mungkin terinfluensi daripada silat yang dikembangkan daripada Friedrich Nietzsche dapat diketemukan dari simbol yang kemudian tidaklah diketemukan satu busana atau satu merek dagang atau satu produk yang bisa melebihi kebesarannya atau kehadirannya atau keberpikirannya dari Nazi tadi. Maka dapatlah kita ketahui bahwa ternyata faedah silat itu memang terbukti, dan bahwa silat itu akan membangun ranah berpikir yang berjenjang dan menjadi kuat daripada ranah kekuatan pemikiran tersebut. Di luar bahwa di dalam silat juga ada tarbiyatul ilm atau pembelajaran ilmu pengetahuan, yang mana kemudian Imam Al-Ghazali tuliskan sebagai faedah daripada silat, sejauh mana bahwa Anas. Sejauh mana kemudian hal tersebut dituliskan oleh Imam Al-Ghazali, sebagaimana kemudian Imam Al-Ghazali mengatakan fawaidul uzlati wa hiya tanqasimu ila fawaidi diniyatin wa dunyawiyatin. Wa diniyatu tanqasimu ila ma yumkinu min tahsilit ta'at fil khalwati wal mawadhibati ala ibadati wal fikri wa tarbiyatul ilm ila akhirih. Hal tersebut memantik dan memancing pembahasan bahwa keberpikiran yang kemudian dikembangkan daripada silat, kemudian hal itu juga dikembangkan dari eksistensialisme Friedrich Nietzsche tadi, sejauh mana kemudian meminjam data yang dikembangkan oleh Gunawan Muhammad, salah satu budayawan dan penulis terkenal Indonesia, di mana bahwa Eropa memiliki kecenderungan yang sampai kemudian apakah Friedrich Nietzsche itu memang secara langsung mengenal silat dari Indonesia, dan itu bisa terjadi, dan itu kemudian Nietzsche mengembangkan eksistensialisme sejauh mana hal itu bermakna silat secara filologi, yang kemudian pemikirannya
berkembang dibawa oleh Heidegger dan kemudian menginfluentasi produk-produk dan merek-merek yang selalu notabene terbaik di seluruh dunia. Dan itu mencakup dari ranah keberpikiran yang mana kemudian dimaktubkan oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya-nya. Jadi vis a vis ini mendiodramatiskan kita untuk membahanakan bahwa uzlah itu tidak sekedar kemudian dia pakaian rombeng dan pakaian sobek-sobek, atau seseorang yang dia berwajah sedemikian bopengnya, penuh luka di dalam tubuhnya. Meminjam Khairil Anwar mengatakan dalam salah satu puisinya, tetapi uzlah yang kemudian menjadi satu fenomena modern itu telah sedemikian besarnya dan dekat sekali dengan kemudian bagaimana dunia modern mencerap itu dan mengembangkan itu, meskipun mungkin masih keliru dari segi faedah uzlah di kategori faedah uzlah yang lainnya. Tetapi di sini saya ingin mengatakan bahwa sejauh mana kita terpantik pemikiran daripada uzlah atau daripada eksistensialisme atau daripada silat yang maknanya adalah satu tadi, tetapi kita juga harus ingat bahwa hal tersebut telah bukan satu bipolar, tapi telah berpolarisasi atau berekstradisi dalam bentuk yang sangat fundamental dan frontal dan sangat radikal. Jangan kita menghina seseorang yang kemudian berpakaian bercelana panjang atau berpakaian berkain panjang, kemudian dia membawa sebatang rokok, entah Marlboro, entah merek yang lainnya, dan kemudian dia duduk di pinggir jalan dan kita mengatakan dia tidak memiliki uzlah sama sekali. Karena dari polarisasi yang kemudian terjadi, jangan-jangan yang kita ketemukan malah orang yang telah mengekstradisi dari eksistensialisme Friedrich Nietzsche dan meminjam budayawan besar Indonesia, penulis besar Indonesia Gunawan Muhammad, bahwa Eropa memiliki sejarah yang bisa mengakibatkan bahwa dapat jadi Friedrich Nietzsche mengambil itu dari Sumatera Barat secara langsung atau dari Jawa secara langsung di masa-masa yang sebelumnya, yang mana kemudian perkembangannya membuat hal itu menyebar di Jerman pada waktu itu, pada abad ke-19 atau pada abad ke-20. Saya belum mengcross-checknya kembali sejauh mana kemudian dikembangkan oleh salah satu muridnya, Martin Heidegger, dan menginfluentasi salah satu partai besar di seluruh dunia ini, yang mana kemudian mengembangkan keberpikiran yang sedemikian pekatnya sampai sejauh mana kemudian kita akan mengatakan apa itu tidak keliru, tapi itu benar daripada ranah sanatnya, sehingga jurang daripada pemikiran yang pertama dan pemikiran yang kedua ini dapat kita pikirkan bahwa apa ya kira-kira jembatan di antara dua jurang yang terjadi, sebagaimana hal itu telah menjadi fenomena yang sedemikian modern dan secara radikal kita kemudian sering melemparkan satu tuduhan yang negatif tanpa kita mengcross-check sejauh mana kemudian kapasitas hati atau kapasitas pemikiran kita menatanya atau mengkajinya kembali dari mungkin salah satunya kitab Ihya Ulumuddin itu sendiri. Demikian kiranya pada kesempatan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.